Halo, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu teman-teman ya. Kali ini kita masih mau bicara sekitar cara menggunakan MetaTrader ya. Ini di handphone kita ya teman-teman ya. Di handphone kita, kalau teman-teman nanti sudah masuk ke MetaTrader ya, sudah login. Di sini ada 6 ya, ada 6 yang bisa kita gunakan, tapi yang sering kita gunakan adalah yang 3 ini ya. Dimana kalau yang pertama di sini teman-teman ya, teman-teman masuk di sini pertama ini isinya tentang mata uangnya ya. Jadi pairnya, terus kemudian kita bisa ngedit ya, di sini bisa tambah atau mengurangi di sini teman-teman ya, jumlah pair mata uang yang akan kita tradingkan. Yang kedua di sini grafiknya ya, grafiknya nanti ada penambahan simbol-simbol yang nanti akan kita bahas juga ya teman-teman ya, apa aja di sini. Terus kemudian yang ketiga di sini isinya tentang balance ya, ini balance, equity dan free margin kita nih ya. Jadi nanti kalau kita sudah ada transaksi di sini akan muncul semua di sini teman-teman ya, baik itu balance kita, modal kita, dan equity itu modal yang sedang berjalan ya teman-teman ya. Nah terus kemudian di sini ada history ya. Yang di sini satu lagi adalah news ya. Di sini ada berita, kita tinggal klik aja ya teman-teman, mau baca berita apa. Ini tentunya akan mempengaruhi trading kita ya, analisa kita mungkin ya. Nah terus kemudian yang terakhir ada chat ini ya. Ini kita harus sign in dulu ya. Tapi yang sering digunakan adalah 3 ini teman-teman ya. 1, 2, 3 kalau kita di MetaTrader ya teman-teman. Nah yang pertama ini untuk edit ya, untuk edit pair mata uang. Misalnya kita ingin menambahkan di sini ya, kita tinggal klik plus di sini ya. Yang kita ingin tambahkan di apa, di bagian forex, crypto, indicates ataupun metals ya. Misal di forex ya, di forex kita mau menambahkan ini 2 nih ya, US ini dengan euro USD ya. Nah kalau kita kembali ini sudah jadi 4 nih teman-teman tadi ya, ini kita tambahkan udah 2 nih ya. Nah kita mau tambahkan lagi misalnya di metal ya, ini ada XAU USD ya, ini gold dengan US dollar ya, terus kemudian silver dengan US dollar, kita tambahkan dua-duanya. Kita tinggal klik aja, sudah otomatis masuk. Kalau kita kembali ya, kita klik yang sini ke atas, kita kembali. Nah sini sudah ada tambahan jadi 6, sudah masuk XAU USD dengan XAG USD ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau ngurangin, tinggal klik ini edit ya, edit. Nah kita mau ngurangin, kita klik tempat sampah ini ya, tinggal klik aja teman-teman ya, tinggal klik aja sini ya, klik yang ada ya. Oke, langsung kita delete ya. Ini tinggal 3, otomatis nanti akan tinggal 3 di sini teman-teman ya. Nah berikutnya yang ini sekarang ya, yang grafik. Nah yang grafik ini yang kita bisa lihat di sini, kita bisa penambahan kalau ini hanya garis horizontal dan vertikal aja ya. Kalau kita klik nih yang ini, nah ini ya teman-teman, kita bisa tarik garis vertikal horizontal ya. Kemudian di sini ada untuk menambahkan indikator, ini per mata uangnya nanti yang akan kita lihat grafiknya. Terus kemudian ini time frame-nya ya, jadi waktunya nih kalau ini per mata uang ya. Terus kemudian ini time frame ya, mulai 1 menit ya, terus 5 menit sampai dengan per bulan ya, minggu per bulan sini ya. Terus kemudian di sini yang terakhir sini, ini kalau kita mau mulai trading ya, kita mau ambil posisi baik itu sell maupun buy ya, tinggal kita di sini tambahkan aja nih plus berapa ya, kita mau ambil 1 lotnya ya. Nah ini kita lihat, tinggal kita sell dan buy aja ya, eksekusi ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah untuk yang di sini teman-teman nih, yang apa, yang indikator tinggal kita klik ya. Nah ini ada main chart dan indikator Windows 1 yang di bawahnya ya. Ini kalau saya sekarang yang Windows 1 ini kan option oscillator ya, AO ya. Kita lihat nih. Nah ini saya di sini option indikator ya, AO ya, di sini sudah ada ya. Ini main chartnya, ini Windowsnya ya. Nah untuk main chartnya misalnya kita mau tambahin ya, kita tinggal klik ini
tanda diferensial ini ya. Nah, kita main chart, kita plus aja di sini, plus. Kita mau tambahin apa? Misal teman-teman mau tambahin Bollinger Bands ya. Oke, warnanya bisa kita rubah juga teman-teman ya. Warnanya misal kita mau yang merah nih. Ya, merah. Oke, dan kita klik done kalau sudah oke. Nah, ini sudah ada sekarang ya. Otomatis Bollinger Bands sudah masuk di sini. Kalau mau kita tambahin indikator lain juga sama, tinggal kita klik, kita plus di sini. Nah, kita misalnya mau tambahin moving average ya, MA nih kita tambahin warnanya hijau sekarang ya, biarin aja, kita klik dan oke. Nah, ini moving average-nya sudah ada ya teman-teman ya. Kalau kita mau edit silahkan, tinggal moving average-nya kita klik nih ya. Misalnya kita periodnya kita ganti jadi 100 nih teman-teman, tinggal ganti 100 di sini, 100. Oke, warnanya mau dirubah jadi biru misalnya ya, biru, kita klik done. Oke nih ya, ini moving average-nya nih ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mau dikurangin kita tinggal kurangin aja, kita tinggal klik keranjang dan kita klik yang mana mau kita hapus ya. Misal Bollinger Band kita hapus, oke, tinggal klik keranjang. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah terhapus Bollinger Bands-nya ya. Jadi semudah itu teman-teman ya, ini untuk melihat indikatornya ya. Sama juga indikator yang di bawah sini ya, yang di Windows-nya nih ya. Kemudian di sini per mata uangnya kita plus di sini, kita klik. Nah, kita mau ganti misalnya sekarang New Zealand USD dollar ya. Sekarang kita mau ganti XAU ya, emas, gold sama US dollar pasangannya, kita klik aja. Dia akan langsung berubah ya. Nah, sekarang kalau kita mau gede perbesar perkecil, kita tinggal pakai 2 jari aja. Di sini belum mau dia. Nah, ini ya teman-teman ya, perbesar perkecil kita tinggal pakai 2 jari aja ya, kita perbesar perkecil. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ganti time frame, sekarang kan time frame-nya di 30/30 menit ya, artinya ini tiap grafiknya ini perubahannya per 30 menit ya, baik itu bearish ataupun bullish ya. Jadi baik itu candlestick ke atas ataupun ke bawah ya, dia per 30 menit. Kita mau rubah time frame-nya jadi misal per jam, H1 nih. Oke, nah ini per jam ya. Kita mau ganti per hari ya, ini seperti ini teman-teman, pasti otomatis akan berubah ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi semudah itu ya. Terus kemudian di sini kalau kita mau ambil posisi ya, tinggal klik aja dan kita tinggal klik sell atau buy, tergantung kita mau ambil posisi berapa. Dan ini tiap lotnya kita mau ambil berapa, yang mikro atau yang mini count ya kalau itu ya, atau kita tambahin nih ya, seperti ini. Oke, tinggal kita klik sell atau buy-nya nanti ya. Kita kembali. Nah, ini yang terpenting teman-teman ya, sampai di sini mungkin ya. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan untuk trading ya. Jadi setiap transaksi nanti akan yang sudah kita bukukan ya, sudah kita book itu nanti kita bisa lihat di sini ya. Kita teman-teman di sini nanti ada ini transaksinya di sini ya. Jadi semudah itu teman-teman ya, kalau teman-teman sudah mau ngikut mulai trading ya. Ini khusus untuk pemula. Semoga teman-teman yang baru belajar trading dan menggunakan MetaTrader itu bisa langsung untuk trading teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tambahan kalau kita mau grafik ya, pakai grafik di sini, kita pakai indikator, kita tinggal klik di tengah-tengah sini teman-teman ya, kita klik. Nah, ini ya teman-teman, di sini bisa lihat ada tambahan time frame ya, terus kemudian indikator, dan ini ada satu lagi nih teman-teman ya. Kalau di sini kita ingin menggambar di grafiknya ya, kita klik ini. Nah, ini ada simbol-simbol teman-teman ya. Misalnya kita mau klik mau gambar pakai yang arrowhead line ya. Ini tanda panah. Kita tinggal klik di sini, titik dulu nih, ada titik teman-teman ya. Ada titik. Nah, dari titik ini kita sentuh dan kita tahan untuk kita arahkan kemana ya, seperti ini nih. Kita tahan, kita arahkan kemana teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, kita arahkan kemana kita mau iniin ya.
Oke, terus kemudian kalau kita tambah lagi, kita klik aja tengah-tengah, kita klik lagi ininya nih ya, di sini kita klik. Nah ini kita mau tambahin apa nih, kita klik plus di sini teman-teman, kita klik plus. Misalnya trend line ya, kita klik ini trend line. Nah ini kita taruh titik dulu nih seperti ini ya, terus kemudian kita sentuh lagi dan kita tahan. Ini handphonenya agak susah nih. Nah ini bisa teman-teman ya, kita tahan. Ini untuk trend line ya, seperti ini. Jadi semudah itu teman-teman ya. Sama juga kalau kita mau pakai indikator lainnya, kita plus, misalnya kita memakai Fibonacci retracement nih ya. Ini tinggal titik, terus kita tarik ya. Nah ini seperti ini ya, tergantung teman-teman mau pakainya gimana. Nah terus kemudian kalau misal sudah selesai ya, dan kita ingin hapus semuanya, tinggal kita klik lagi tengah-tengah sini, kita klik lagi dan kita tinggal klik keranjang sampah ini, keranjang sampah. Kemudian kita mau hapus semuanya boleh langsung kita klik ini ya, kalau kita mau semuanya, atau mau satu-satu kita bisa hapus ya, atau mau semuanya tinggal klik keranjang sampah lagi, otomatis jadi bersih lagi ya. Jadi begitu teman-teman ya cara menggunakan MetaTrader ya. Ini kebetulan saya pakai OctaFX juga ini ya untuk tradingnya ya. Nah cara menggunakan MetaTrader di handphone kita ya, jadi semudah itu. Semoga untuk teman-teman yang mungkin baru pemula ya bisa langsung paham dan bisa dimengerti lah ya. Oke teman-teman, satu hal untuk trading ini gunakan money management ya, karena untung ruginya, profit atau lossnya itu teman-teman sendiri yang nanti yang menikmatinya ya. Oke, terima kasih, sehat selalu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semoga bermanfaat.